بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Memori Santri semuanya saja, selamat berjumpa kembali dengan kami channel Memori Santri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab As-Syiyam, kitabnya ini. Jadi sebelum kita mulai, bagi yang belum memiliki kitab As-Syiyam dipersilahkan untuk memilikinya, bisa menghubungi saya. Ini bukan promosi tapi iklan ya. Ini kitabnya. Namun sebelum itu kita berharap bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kita yang sekarang terjangkit virus corona, semoga segera mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa sembuh seperti sedia kala sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan bagi kita jangan lupa untuk selalu berdoa memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurangi interaksi ataupun kontak fisik dengan orang-orang yang kemungkinan besar sedang terjangkit virus corona. Ini dalam upaya kita, upaya secara lahiriah ataupun batiniah. Untuk itu mari langsung saja kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina, hawaijid dunya wal akhirah, wa li futuhi qulubina, barakati ijtima'ina wa istifadatina, daf'il baliyat, daf'i syarril jinni wal insi wa taswisihim, wa daf'i syarri virus corona. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha, wa khassah ila muallifi hadzal kitab, kitab As-Syiyam, Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, jami'i masyayikhina, jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat, ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab As-Syiyam. Pada video kali ini kita berada pada halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubaidin, lan den riwayatake saking Ubaid maula Rasulillahi, rupane kaula pamerdekane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa sing den riwayatake, apa anan nabiyah, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad apa annam ra'ataini, salah nggih, apa annam ra'ataini, sak temene wong wadon loro iku mata poso sapa karone imra'ataini. Wa anna rajulan, lan sak temene wong lanang swiji iku kala ngucap sapa rajul utawa matur sapa rajul, ya Rasulullah, ing lafat ya Rasulullah. Artine ya Rasulullah, he utusane Allah, innaha huna, sak temene iku tetep ing dalem kono-kono panggonan, imra'ataini utawi wong wadon loro qad somata kang temen wis poso sapa imra'ataini.
Wa innahuma lan sak temene imro'ataini iku qad kadata temen wis parek sapa imro'ataini antamu ta ing yen to mati sapa imro'ataini minal atsi saking arahe ngelak. Fa'arodo mendapatkan laporan seperti itu lajeng Kanjeng Nabi fa'arodo mongko mingo sapa Kanjeng Nabi anhu saking rajul. Ausakata menika sak minar rawi, ausakata utawa meneng sapa Kanjeng Nabi, summa ada nuli bali sapa Kanjeng Nabi. Faqala nuli matur sapa nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ud'uhuma ing dawuh ud'uhuma. Ud'uhuma ngundango sira ing imro'ataini. Qala ngucap sapa rawi Faja'ata ing dawuh faja'ata nuli teka sapa imro'ataini. Qala dawuh sapa rawi faji'a ing dawuh faji'a nuli den tekaake apa biqadahin kelawan gelas au uzin utawa gelas gedhi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawuh li ikhdahuma maring salah sijine imro'ataini dawuh qayyi ing lafat qayyi mutao sira wadon faqaat mongko mutah sapa ikhda qayhan ing nanah wadaman lan getih wasadidan lan nanah campur getih utawa nanah uwuk walahman lan daging hatta malaat sehingga ngebak-ngebaki sapa ikhda nisfal qadahi ing separone gelas. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi lil ukhra maring wadon wenahe qayyi ing dawuh qayyi mutao sira wadon faqaat nuli mutah sapa ukhra min qayhin ing saking nanah wadamin lan getih wasodidin lan nanah campur getih walahmin lan daging abidin kang anyar wa ghairihi lan liyane lahmin abid hatta malaat sehingga ngebak-ngebaki apa ukhra al-qadaha ing mengkono gelas. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawuh inna hataini ing lafat inna hataini sak temene ikilah wong wadon loro iku somata poso sapa hataini amna sangking barang ahalla kang ngalalake ing emah sapa Allahu Allah lahuma maring hataini wa aftarata lan tetapi ne mokel sapa hataini alama ing atase barang harrama kang ngaromake ing emah sapa Allahu Allah alaihima ing atase hataini. Jalasat tegese utawa nyatane utawa rupane jalasat tegese lungguh sapa ikhda jalasat nyatane lungguh sapa ikhda masalah sijine hataini ilal ukhra maring wadon wenehe faja'alata nuli tumandang sapa ikhdalan ukhra takulani hale mangan sapa ikhdalan ukhra mangan min luhumin nasi ing saking daginge pira-pira daginge menungso. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa al Imamu Ahmadu Imam Ahmad wa Tayalisi lan Imam At-Tayalisi wa ghairuhuma lan liyane Ahmad lan At-Tayalisi. Saya terjemah terlebih dahulu. Ini masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait peningkatan kualitas puasa kita agar puasa kita benar-benar membentuk kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana difirmankan la'allakum tattaqun. Kita lanjutkan wa an Ubaidin dan diriwayatkan dari Ubaid. Siapa Ubaid itu? Ubaid adalah maula Rasulullah, beliau hamba yang pernah dimerdekakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang diriwayatkan annam ro'ataini bahwa pernah ada dua orang perempuan somata dia berpuasa, keduanya berpuasa. Wa anna rojulan dan sesungguhnya ada seorang laki-laki qala dia melaporkan kepada Nabi ya Rasulullah, kemudian dia berkata matur kepada Rasul ya Rasulullah wahai utusannya Allah
Innaha huna sungguh di sana imra'ataini terdapat dua orang perempuan qad somata sungguh dia telah berpuasa. Artinya perempuan dalam kondisi berpuasa. Wa innahuma dan sesungguhnya mereka berdua qad kadata hampir saja antamuta minal atsy hampir saja mereka berdua meninggal dunia oleh sebab sangat kehausan sampai hampir mati. Lah mendapatkan laporan seperti itu, apa tanggapan beliau Rasulullah? Fa'arodo, kemudian ternyata Rasul itu mingu itu berpaling, tidak merespon. Anhu dari laki-laki itu, ausakata atau dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi diam saja, pergi begitu aja, tidak merespon apa-apa. Summa ada, kemudian tidak lama kemudian Kanjeng Nabi kembali. Faqala, kemudian dia berkata, ud'uhuma, panggil kedua orang itu. Qala, kemudian rawi hadis berkata, faja'ata, datanglah kedua perempuan itu. Qala, rawi hadis berkata, faji'a biqadakhin, kemudian didatangkanlah gelas atau mangkok. Artinya Nabi menyuruh agar diambilkan mangkok, kemudian didatangkanlah mangkok. Kemudian Nabi bersabda, faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ihdahuma, kepada salah satu dari perempuan itu, kedua perempuan itu maksudnya, qayyi, kamu muntahlah. Faqaat, kemudian perempuan yang pertama ini, perempuan yang disuruh memuntahkan, dia muntah sungguh, muntah sungguhan. Apa yang dimuntahkan? Qayhan, nanah, kemudian wadaman dan darah, wasodidan dan nanah bercampur darah, walahman dan daging. Luar biasa tiba-tiba muntah itu. Hatta malaat, sehingga perempuan tadi itu muntahannya memenuhi gelas nifal qadahi hingga mencapai separuh mangkok atau separuh gelas. Tsumma qala lil ukhra, kemudian Nabi berkata kepada perempuan yang satunya, qayyi, muntahkan. Faqaat, tiba-tiba muntah. Ini mukjizatnya Nabi ini tidak bisa kita tiru. Kemudian muntah benar perempuan itu. Apa yang dimuntahkan? Min qayhin, sama nanah, wadamin dan darah, wasodidin dan darah campur nanah, walahmin dan daging abitin yang masih baru, wa ghairihi dan masih ada barang-barang lain yang dimuntahkan. Hatta malaat al-qadaha, sehingga perempuan tadi muntahannya memenuhi seluruh bagian gelas atau mangkok. Lalu melihat seperti itu Nabi bersabda, tsumma qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, inna hataini, sesungguhnya dua perempuan ini, somata, dia berpuasa, amma ahallallahu lahuma, keduanya itu menahan diri dari apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, akan tetapi wa aftarata ala ma harramallahu alaihima, akan tetapi keduanya membatalkan puasanya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa isinya? Jalasat ihdahuma ilal ukhra, salah satu dari keduanya ini mengajak ngobrol. Kemudian setelah ngobrol, faja'ala ta'kula min luhumin nas, kemudian dalam obrolan itu mereka berdua mengkonsumsi daging manusia alias hibah maksudnya. Rawahul Imamu Ahmad, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad wa Tayalisiyu dan Imam At-Tayalisi wa ghairuhuma dan imam-imam yang lain. Artinya sahabat sekalian, betapa luar biasa pengaruhnya perbuatan menggunjing terhadap puasa kita, keberhasilan ataupun terhadap kualitas puasa kita. Itu pengaruhnya sangat luar biasa, bisa membatalkan fungsi atau fadilah dari puasa kita. Nah, selanjutnya dalam catatan kaki, untuk catatan kaki pertama ada itu faji'a biqadahin au usin. Usin itu apa? Qauluhu usin ay al-usu bidammil aini wa tasdidis sini al-muhmalah wa huwal qadah al-kabir. Itu gelas yang besar, mangkok lah. Mungkin pendekatannya seperti itu. Kemudian
Ada lagi walahmin abitin, yang dimuntahkan itu adalah daging baru. Maksudnya abid itu apa? Wal abid huwa tariyu ghairul mutaghayyiri, daging yang masih baru, yang masih belum berubah. Artinya baru saja, tidak mungkin ini daging yang tadi malam. Qauluhu ta'kulani min luhumin nas ayyagtabunal muslimin. Artinya apa? Mereka itu maksudnya memakan daging manusia adalah menggunjing atau melakukan ghibah. Nah, itu. Lanjut, warawalan ngriwatake sapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ngriwayatake ing hadis marfu'. Begini saya ulang, warawalan ngriwayatake sapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an hale rupa hadis marfu', ngriwayatake as-shaimu fi ibadatin ing dawuh as-shaimu fi ibadatin. As-shaimu ta'i wong kang poso iku fi ibadatin tetep ing dalem ibadah malam yagtab ing dalem selagine durung ngrasani sapa shaim musliman ing wong Islam au yu'dhihi utawa nglarakake sapa muslim ing sapa shaim ing muslim. Artinya bagaimana? Warawa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah marfu'an, yaitu hadis marfu'. Redaksi hadisnya begini, as-shaimu fi ibadatin, orang puasa itu senantiasa berada dalam ibadah malam yagtab, selama dia belum melakukan ghibah, belum menggunjing musliman terhadap seorang Islam, au yu'dihi atau menyakiti orang Islam. Kalau sudah menggunjing, kalau sudah menyakiti orang Islam, maka puasanya walaupun sah itu tidak digolongkan sebagai ibadah. Jadi benar para sahabat sekalian, kalau kondisi kita sedang dalam keadaan puasa, selama belum melakukan dua hal ini, ghibah ataupun menyakiti orang lain, maka kita dalam keadaan ibadah. Meskipun bekerja, meskipun beraktivitas yang lain, olahraga dan lain sebagainya, atau ya termasuk juga meskipun kita itu dalam kondisi tidur, itu juga digolong sebagai ibadah. Tapi ya bukan tidurnya yang menjadikan ibadah. Sehingga ketika dikatakan as-shaimu naumus shaimin ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Itu bukan tidurnya yang menyebabkan ibadah, tapi puasanya. Lah kalau tidurnya berarti nanti kita itu semakin banyak tidur ya. Ketika puasa itu semakin banyak tidur, maka semakin banyak pula pahalanya. Ini kan aneh yang semacam ini. Jadi karena puasanya. Catatannya itu dua, selama belum menggunjing orang lain ataupun menyakiti orang lain. Jadi harap ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lanjut, fayam bagi mengko sayuk joli shaimi kedue wong kang poso apa ayas tagila yen to ketungkul sapa shaim bil ibadati ini belum ya catatan kakinya, malam yagtab, ini kok hampir 20 menit. Malam yagtab, qauluhu malam yagtab, selama belum menggunjing orang lain. Qauluhu malam yagtab fa idza igtaba ya kharaqa shaumahu. Kalau orang yang berpuasa itu kemudian melakukan ghibah, maka puasanya dia robek sendiri. Ai afsada wa abtala thawabahu, maksudnya adalah merusak dan membatalkan pahalanya. Wa in hukima bisihhatihi, walaupun puasanya itu dihukumi sah. Wa saqata anhul fardu, dan kewajibannya gugur. Fala yu'aqabu alaihi fil akhirah, sehingga karena kewajibannya gugur dia tidak tergolong punya hutang puasa, tetap dikatakan berpuasa, tapi untuk pahalanya, untuk fadilahnya itu zong ya, kosong, nue, tidak ada apa-apanya.
Naam, betul demikian. Al-ghibah tubahu fi mawadi'a tatabba'aha ba'duhum fabalagot nahwa arba'ina. Benar demikian, cuman ada ya dalam kasus-kasus tertentu ghibah atau menggunjing itu boleh. Yang menurut penelitian sebagian ulama, kasus-kasus yang diperbolehkan ghibah itu hampir mencapai 40 kasus. Lah kalau ghibahnya itu diperbolehkan, artinya dalam kasus-kasus yang ghibah atau menggunjing boleh, ya fal ghibatu al mubahah la takhriqu as-sauma. Ya, ghibah yang diperbolehkan itu tidak menjadikan puasa itu sobek, tidak menjadikan pahalanya batal. Wala yubtilu biha wala yabtulu biha ajruhu, dan pahala puasa itu juga tidak batal. Ini keterangan dari kitab Faidul Qadir juz 4 Sohifah 305. Kayaknya ini sudah 20 menitan nggih. Untuk itu kita cukupkan lagi, kita cukupkan dulu pengajian kali ini. Semoga panjenengan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian kegiatan kita menjadi kegiatan yang membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.